Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi logika lagi dengan sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan membawa sedikit inspirasi atau pencerahan bagi kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, saya membaca buku-buku dari orang-orang sukses di dunia ekonomi, ya, tokoh-tokoh ya, salah satunya yang saat ini sedang betul-betul menjadi orang-orang yang paling top di dunia entrepreneur ini, yang berasal dari negeri Cina sana. Saya mencoba membaca bukunya, ternyata beliau terinspirasi oleh sebuah buku. Dia membaca buku, kemudian dia terinspirasi dan dia melakukan perubahan dalam hidupnya. Kemudian saya juga membaca buku Billy V.S. Lim, itu seorang entrepreneur dari Malaysia. Saya baca bukunya, ternyata di dalam kehidupannya, dari mulai titik balik awalnya dia juga punya optimisme, punya semangat untuk melakukan perubahan hidup. Ternyata diawali dari ada masa-masa membaca buku begitu. Kemudian kita baca tokoh-tokoh besar di bidang politik juga, ternyata saya melihat bahwa mereka itu orang-orang yang selalu terinspirasi dengan buku. Soekarno contohnya, ya. Ternyata dia juga di dalam buku itu bercerita bahwa dia membaca buku-buku orang besar, membaca tokoh-tokoh besar dunia, sehingga dia juga belajar lintas budaya, lintas agama dari buku semuanya. Dan itu menjadi inspirasi bagi dia untuk mengembangkan sebuah cita-cita yang besar, dan bukan untuk dirinya saja, tapi cita-cita untuk bangsanya. Kemudian saya juga membaca buku dari Steve Jobs. Ternyata dia juga seorang pembaca. Kemudian entrepreneur almarhum tokoh Bob Sadino, di dalam bukunya yang terkenal, ternyata dia juga mengatakan walaupun tidak membaca buku, seorang entrepreneur itu harus membaca. Jadi dia mengatakan membaca itu bukan hanya membaca buku, tetapi membaca gejala alam, membaca peluang-peluang dari kesulitan-kesulitan yang masyarakat. Seperti COVID-19 ini oleh seorang entrepreneur dibaca akan menjadi peluang. Jadi, dan bisa dipastikan tokoh-tokoh besar itu pasti selalu ada kaitan dengan membaca. Saya masih ingat ketika waktu Pak SBY mencalonkan presiden bersama Pak Budiono, itu ada sebuah debat, ya. Kemudian ditanya, ada satu pertanyaan yang menarik waktu itu, bahwa berapa buku yang saudara sudah baca. Kalau tidak salah waktu itu saya masih ingat, ya, bahwa Pak SBY menjawab kurang lebih ada 15.000 buku yang sudah dia baca dan menjadi bagian dari isi memorinya. Kemudian ditanya lagi Pak Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden Pak Budiono waktu itu ketika debat dalam pencalonan Wakil Presiden bersama Pak Budiono, dia menjawab berapa buku yang sudah dibaca. Dia mengatakan ada 500 buku yang sudah masuk ke dalam memorinya. Jadi ini membaca ini bukan sekedar gerakan sebagai tindakan-tindakan yang menjadi program dadakan atau program sebatas proyek saja. Jadi membaca ini harus menjadi blueprintnya pendidikan. Jadi membaca itu mau bagaimanapun caranya, mau membaca buku, mau membaca alam, mau membaca novel, mau membaca di blog, di internet, terserah. Bahwa membaca ini harus menjadi faktor paling mendasar di dunia pendidikan. Dan bagi dunia muslim, mungkin kita sudah mengenal Rasulullah SAW ketika di Gua Hiro dia melakukan tahanut, kemudian dia
mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama di sana, maka ini satu keajaiban terjadi, bahwa perintah dari kitab suci Al-Quran itu adalah, perintah pertamanya adalah aktivitas membaca yang harus dibiasakan oleh kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau Rasulullah SAW itu teladan kita, dan begitu turun wahyu pertama itu perintah membaca, itu bukan satu kebetulan, itu bukan satu satu hal yang sepele, tapi membaca ini menjadi satu hal yang luar biasa, harus kita kaji secara filosofis, secara budaya, secara ekonomis, dari berbagai sudut pandang. Mengapa Al-Quran ini menurunkan membaca ini menjadi kata kunci pertama gitu. Jadi untuk menjelaskan membaca itu penting kepada anak-anak, kepada kita, kepada masyarakat semua. Jadi kita harus menjelaskan dari berbagai sudut pandang membaca itu kenapa menjadi satu hal yang penting. Dan ini sahabat-sahabat sekalian, ketika kita bandingkan juga ya antara negara maju dengan negara yang miskin, antara negara berkembang dengan negara yang maju, itu faktanya ternyata orang-orang yang budayanya masih rendah, kemudian disiplinnya rendah, ekonominya rendah, kualitas lingkungan juga rendah, rata-rata itu berbanding lurus dengan minat membaca masyarakat yang rendah. Terus dari sudut pandang ekonomi kita juga melihat bahwa negara-negara maju seperti Singapura, kemudian Amerika, kemudian Jepang, dan mereka rata-rata tingkat ekonominya lebih baik, ternyata minat bacanya masyarakatnya cukup tinggi. Ini mau bagaimana lagi menjelaskannya kepada masyarakat semua ya, bahwa membaca itu menjadi satu habit yang harus mulai ditanamkan sejak di dalam lingkungan keluarga. Jadi buku-buku itu di rumah itu harus betul-betul berserakan, kemudian diperlihatkan kepada anak-anak, supaya anak-anak meneruskan setelah kita menjadi generasi pembaca, anak-anak dilanjutkan oleh anak-anak kita. Dikondisikan rumah itu supaya menjadi mendorong semua warga di lingkungan keluarga itu menjadi pembaca. Ini adalah faktor mendasar dunia pendidikan kita yang harus kita galakan bersama, harus kita dorong terus bersama-sama. Jadi minat baca ini tidak boleh mengalami pasang surut karena ada proyek baru, gebiar lagi minat baca, di dorongan untuk membaca, program membaca banyak. Ketika proyeknya sudah selesai, maka membacanya juga bubar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, siapapun pemimpinnya, siapapun gurunya, setiap tahun membaca itu harus menjadi target utama dalam dunia pendidikan. Dari kelas SD, kelas 1, dari mulai lahir, bahkan sejak dalam kandungan, membaca itu harus sudah mulai dibiasakan oleh kita semua kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Jadi masuk ke dalam lingkungan keluarga, masuk ke dalam lingkungan sekolah, kepada masyarakat, di kantor, dimanapun, itu membaca itu harus dikondisikan. Karena satu hal yang tidak mungkin orang-orang bisa mengenal Tuhan tanpa membacanya. Tidak mungkin orang mengenal nabinya tanpa ada membaca pengetahuannya. Jadi intinya mengapa kita harus membaca, karena ada bagian hal yang penting di dalam hidup ini adalah pengetahuan. Bagaimana kita mau beriman kepada Allah kalau kita tidak tahu Allah itu siapa? Bagaimana kita mau bersolawat kepada Nabi? Bagaimana mau menghargai Nabi? Bagaimana mau mencintai Nabi Muhammad Rasulullah SAW kalau kita tidak tahu siapa Nabi Muhammad itu? Nah kan sekarang juga terjadi perbedaannya, ada yang mencintai Nabi Muhammad, ada yang tidak. Ada yang mempercayai Nabi Muhammad, ada yang tidak. Karena apa? Masalahnya pengetahuan. Kalaupun sudah tahu Nabi Muhammad, tidak mendalam pengetahuannya. Jadi kalau orang hanya tahu sekilas di tataran permukaan, tidak mungkin orang bisa yakin. Tapi kalau sudah tahu sampai mendalam, mengakar, orang pasti akan menemukan keyakinannya. Semuanya dari membaca, sahabat-sahabat sekalian. Jadi mari kita sama-sama di lingkungan keluarga,
di lingkungan masyarakat, di kantor, dimanapun, siapapun pemimpinnya harus membudayakan membaca. Karena dengan membaca inilah kesejahteraan, kecerdasan itu akan merata. Selama membaca ini belum menjadi budaya masyarakat kita, sekualitas apapun dunia pendidikan kita tidak akan pernah mengalami loncatan. Dan di dunia pendidikan apalagi, dunia membaca itu harus menjadi satu budaya yang kental. Di sekolah, di kampus, baca itu harus membudaya dan kental. Kalau itu tidak terjadi, dunia pendidikan akan terlunta-lunta, dunia pendidikan akan sia-sia. Lulusan semakin banyak, tapi kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kuncinya dari mana? Basically, dasari, semuanya diawali dari membaca. Ketika membaca sudah menjadi kebiasaan, maka orang-orang akan berkualitas dengan sendirinya mengikuti bacaan-bacaan yang dilakukannya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.